Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita lanjutkan ya hari ini, hari tanggal 15 kalau menurut kalender pemerintah ya, 15 Syaban, dan kalau menurut kalender, kalau menurut Abi besok ya, tanggal 15 ya, hari kelahiran imam kita, imam yang ditunggu-tunggu karyanya Sayyidul Zaman Al-Jawad Syarif. Ya, semoga Allah ya pertama mengucapkan turut bergembira ya, as'allallahu ayyamakum bi wiladati Sayyidul Zaman Al-Jawad Syarif. Dan yang kedua, kita berdoa semoga Allah menjadikan kita dari mutamassikina. Allahumma ja'alna minal mutamassikina bi wilayati Sahibul Zaman Al-Jawad Syarif. Ya, kita lanjutkan. Jadi ketika menjelaskan tentang air itu ya, hadis dari bahwa perumpamaan mukmin itu adalah seperti air, itu maka fabayyana alaihi salam fil hukmil awal, dalam hukum awal Imam As-Shadiq alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa jadi maqwatil dakhilina wa'dai. Jadi awal adalah tentang mayar tabitu ya, bita'amuli insani saliki maqwatil dakhiliyah wa'dai. Jadi menguatkan beramal dalam manusia itu para salik ya, salik para salik ya, dulu sudah ya, salik itu artinya orang yang berkehendak, orang yang jadi beribadahnya tidak sekedar ibadah tapi ada target, seperti olahragawan yang punya target-target dalam ibadahnya ya, sasaran. Jadi detail-detailnya itu diperhatikan ya. Dan itu bahwa yaitu yang berkaitan dengan potensi-potensi dakhiliyah ya, potensi-potensi internal dalam dirinya, dan dan potensi-potensi yang ada pada anggota-anggota badannya ya. Jadi membangkitkan potensi internalnya. Dan hukum tsani alladzi wa fi hadhil faqra min al-hadis syarif yartabitu bitamul insani ma khalqillah. Dan yang kedua itu adalah beramal dengan makhluk-makhluk ya. Jadi setelah memperbaiki dirinya, baik yang lahir maupun yang batin, kemudian
beramal dengan makhluk ya. Wa hadza huwal hukmul jami'. Ini adalah hukmul jami'. Jadi tadi hukmul yang jami' ya. Yubayyinu kaifiyah ma'asyiras. Dan ini adalah bagaimana menerangkan bagaimana caranya ya seorang salik bermuasyarah, bergaul ya kepada para makhluk. Wa yastafidu minhu, dan mengambil faedah ya, memanfaatkan itu untuk mana itu ya, mana sebenarnya untuk menjamin ya haqaiqil khulwati. Jadi ini adalah yang bisa memberikannya, menjamin untuk mana haqaiq, hakikat khulwah ya, kebahagiaan. Wahya, jadi kebahagiaan itu jadi memperbaiki diri secara lahir dan terus bermasyarakat. Wa ya anasalik ilallah fi nafsil hali alladhi yu'asyaru kulla ta'ifatin minan nas bil ma'ruf, dan adalah bergaul dengan setiap golongan manusia itu dengan ma'ruf ya. Wa yaridul haqqahu, dan memberikan setiap hak pada haknya. Setiap yang punya hak padanya, wa yuriduna kulla ahadin bi'amali, dan yang memperlakukan setiap pihak dengan amal yang yunasabu hali ya, sesuai dengan halnya. Bahwa fil waqti nafsi la yatajawazu ya, la yatajawuzu atau yatajawizu, yang dalam waktu yang sama tidak melanggar hak-hak ilahi ya, hak-hak Allah. Jadi dalam bergaul dan bermasyarakat dalam itu adalah tidak melanggar hak Allah. Wa yatrukul makna min nafsi, dan juga tidak dia meninggalkan makna min nafsihi, dirinya ya, yaitu makna tadi itu bergaul itu yaitu wahwal ibadah wal ubudiyah. Jadi dalam bermasyarakat itu adalah tetap dia bertawajuh ya, tidak melupakan hakikat dirinya, yaitu bertawajuh ya, beribadah. Jadi tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ilal haqqi ya, ibadah wal ubudiyah wa tawajuh ilal haq, dan bertawajuh kepada al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi nafsil hal, dan waktu yang sama allati wa fi nafsil waqti atau nafsul hal itu ada hal yang sama allati yakunu fiha fil kasrati yakunu fil khalwati wa qalbi alladhi wa manjilul mahbub yakunu khalian min akhyar wa faraghan min kulli suratin wal misal. Dan dalam waktu yang sama yaitu hatinya tetap kosong dari selain Allah ya, dan dari gambar-gambar lain. Jadi sholat yang dulu itu menghindari yaitu memang ini nggak mudah tentunya ya, yaitu berlatih. Jadi yang pertama dalam sholat dulu itu menjaga burung khayal, dan itu terus dibawa keluar sholat ya. Dan itu hukum pertama. Hukum kedua ya, setelah itu summa dzakara alaihi salam al-hukmu tsalits, dan hukum yang ketiga bahwa kaifiyatu ta'amulis saliki ma'al haq ta'ala. Dan setelah itu dia berta'amul
mengenai apa ta'amul kepada al-haq subhanahu wa ta'ala biqali dan yaqulu ya, beliau bersabda apa nih, walitakuna ya, dan hendaklah walitakuna sofwataka Allah fi jami'i ta'atih kasofatil ma'hina anjala minas sama. Ya, dan ketika apa setelah itu ya tadi itu ketika apa namanya fi jami'i ta'atik itu taatnya itu juga taat yang murni ya, seperti air yang turun dari langit, yakni yalzimus saliku ila Allah ta'ala ayyakuna khalisan, yaitu hendaklah dia ayyakuna khalisan, dia haruslah ikhlas ya. Min tasarrufil tabi'iyah, jadi apa, jadi tasarruf tabi'iyah dari tujuan-tujuan ya tasarruf itu digunakan sebagai tasarruf setan, itu artinya kita digunakan oleh setan dulu sudah ya, tasarruf setan, menghindarkan kita dari tasarruf setan ya. Jadi karena setan itu tidak punya alat untuk berbuat, dia menggunakan kita, menggunakan manusia yang punya alat untuk berbuat ya. Ini juga begitu, jangan sampai kita disetir kepentingan materi, tapi ya itu materi ya, wala yakuna kaduratiha wa dzulumatiha, dan hendaklah kotoran-kotoran materi itu dan kegelapan tarik ila qalbi wala yakuna, dan tarikan ila qalbi ya, kotoran-kotoran itu hendaknya tidak berada ya, tidak ada dalam hatinya. Watakuna jami'an ibadati khalian an jami'i syirk, dan hendaklah seluruh ibadahnya itu kosong ya, khalian itu kosong dari seluruh kesyirikan zahiri wal batini, yang lahir dan yang batin ya. Jadi dalam pandangan jadi orang punya sehari-hari ya, kita itu orang itu punya bisa dibagi menjadi dua ya, pandangan dunia ilahi dan pandangan dunia materi ya. Kalau orang ya, kita kalau dalam filsafat alhamdulillah bahwa yang ada itu adalah yang hasil ya, yang punya efek, seperti diterangkan dalam masalah pertama, yaitu benar-benar orang harus punya pandangan seperti itu ya. Jangan sampai orang punya pandangan bahwa yang ada itu yang terlihat. Nah, kalau dalam kesadarannya itu yang ada itu yang terlihat ya, sebetulnya sama aja dengan menganggap Allah itu tidak ada kan, bahwa Tuhan itu nggak ada, atau kalau ada ya mungkin dalam bentuk materi. Kalau dalam materi ya terbatas ya, apalah gitu, mungkin kayak ya sesuatu yang kalau diminta-minta itu bisa gitu kan, maha kuasa ya gitu. Nah orang kalau dalam pandangannya itu sehari-harinya materi itu bagaimanapun akan tidak bisa ikhlas ya, tidak bisa menjaga kehadiran Allah itu dalam hatinya. Dia harus memandang bahwa semuanya ini adalah ya, kalau segala macam akibat nanti mungkin ada ya nanti dalam marhalah, dalam bab yang tadi insya Allah, bahwa
Allah itu adalah sebab dari segala sesuatu yang ada ya. Jadi, nah ini kalau kita masih punya pandangan gitu, yaitu ya syirik ya, tapi bukan syirik yang apa namanya, syirik yang fikih ya, tapi syirik akhlak. Jadi secara akhlak kita apa kalau kesadarannya itu masih seperti itu ya masih syirik ya. Dan itu pelan-pelan harus kita bersihkan. Ya, sebagaimana kama anal ma fi waqti nuzulihi, ketika waktu turunnya minas sama dari langit, hirun ya, bersih, wa tahur, dan membersihkan, mensucikan, mama imtadat ilahi, dan ketika tasarrufil qadara, dan ketika dan apa deh imtadat ilahi yaitu tasarruf qadara. Apa yang maksudnya? Sebentar. Oke, maksudnya imtada menyebar kepadanya tangan-tangan tasarruf qadara. Jadi setelah itu mungkin menyebar dan terkena kotoran-kotoran ya, bahkan jadi kotor. Bahkan dari qalbus salik, dan demikian hati seorang salik alladzina nazala minas sama'il alim ya, alam atau alim, dan yang turun dari langit apa ghaibil alam ya kan ya, dari langit alam ghaib malakut tahiran wa munazzihan. Dan jadi qalbi ketika turun dari langit malakut, jadi dalam apa namanya, malakut itu maksudnya alam spiritual ya. Dalam al-mulk itu alam lahir ya, kalau dalam adalah istilah-istilah dalam Al-Quran maupun dalam buku-buku seperti ini. Al-mulk itu alamnya lahir, malakut itu alam batin. Jadi setiap mulk ada malakutnya, ada langit lahir, ada langit batin, begitu ya. Nah ini dari alam alam spiritual. Jadi hati turunnya dari alam spiritual, tahiran, suci. Jadi hati ketika turun dari alam spiritual itu suci. La yatrukuhu, jadi tidak ya bersih dari tasarruf syaitan wa tabiyah, dan juga bersih dari tasarruf syaitan dan alam kotoran-kotoran tabiyah ya. Jadi kenapa tabiyah ini jadi kotoran ya, karena orang itu jadi fokus ke materi ya, fokus ke alam materi. Jadi ya tujuannya menjadi tujuan materi ya, itu yang menyebabkan ya seluruh penderitaan. Jadi ini sudah ya dari jadi ya hatinya jadi kacau, terus amal-amalnya ya tidak bertujuan ya. Kalau tujuannya materi ya sudah, ini repot. Dan kemudian dia kena kotoran-kotoran lah ya, kena polusi akibat baik syaitan maupun tabi'iyah. Ya pertama mungkin tabi'iyah ya, mungkin ya materi. Nah setelah materi mungkin masuk setan. Bapak hadza bayyana alaihissalam, dan setelah ini beliau alaihissalam menerangkan hak hukum yang lain ya, bahwa wadifatun jami'ah li ahli riyadhah wa suluk bi qaulihi, yaitu menerangkan ini pekerjaan ya, wadifah apa yang harus dikerjakan
Jami ya, sarsuan dari ahlul riyadah wa suluk biqali wa tahhir qalbaka, dan hendaklah kalian sucikan ya, tahhir qalbaka bitaqwa, dengan membersihkan hatimu dengan takwa, wal yakin ya, inda tadhiri jawarika bil ma, ketika kita membersihkan anggota-anggota badan kita, baik membersihkan dari najis maupun najis lahir ya, najis lahir maupun hadas, itu dengan air ya, disertai dengan ini, membersihkan hati kita dengan takwa dan yakin. Wa fi hadza isyaratun ila maqamaini samihaini li ahli ma'rifah. Dua makom. Kalau ila maqamaini itu dua makom. Kalau ila maqamina itu makom-makom samihina, yang samihina. Mungkin ini makomina ya, makom-makom ahli ma'rifah. Jadi ini adalah isyarat dari makam-makam ahli ma'rifah. Dua ya. Awalan al-awalu at-taqwa wa kamalihi tarkil ghairil haq. Takwa itu, dan sempurna takwa itulah meninggalkan selain Allah. Wasani kedua berarti ya, bacanya dua. Ila maqamaini samikhaini. Yang kedua adalah yakin, wa kamaluhu musyahadatun huduril mahbub. Dan yakin, sempurnanya yakin adalah menyaksikan kehadiran al-mahbub, yang dicintai ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan tadi itu pandangan kita ya, keyakinan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rasional melalui filsafat. Ya, setelah itu melalui ibadah-ibadah diperkuat ya, sehingga kehadiran Allah itu makin kuat di dalam hati kita. Dan ya, kalau sudah itu, di sini disebutkan bahwa kesempurnaan yakin itu adalah musyahadah ya. Ya, lama-lama nanti akan musyahadah ya. Jadi ibadah itu penting. Jadi memang begitu ya. Memang begitu. Dan ini jalan kebahagiaan itu begitu. Ya. Selanjutnya pasal keempat ya. Fi tuhuri wahwal immal ma wahwal aslul fi hadhil bab wa immal ard. Ya, yang keempat yaitu tentang at-tahur ya, alat-alat untuk bersuci, yaitu immal ma, mungkin air, bahwa aslur, dan ini adalah asal muasal alat bersuci itu adalah air. Fi hadzal bab, yaitu pada bab ini, wa immal ard, yang mungkin yang kedua itu adalah ard ya, tanah. Jadi ini menerangkan makna batin dari air sebagai alat untuk bersuci. Nah, tahu nih artinya itu ya. I'lam annal insana sarik fil usuli ilal maqsudil a'la wal maqamil qurbi rububi tariqaini. Tariqin atau tariqaini. Ini harus mungkin tariqina ya. Ketahuilah bahwa bagi manusia, bagi para insan salik ya, untuk usul, untuk sampai kepada maksud yang tertinggi ya,
maqsudil a'la, tujuan yang tertinggi, wa maqamil qurbi, dan maqam qurbir rububi, kedekatan kepada qurbi ya, tariqaini ya, kayaknya tariqaini, karena di sini ada ahaduhuma ya, ada dua jalan ya, secara ala nafi kulli ya, secara kulli, secara global bisa ada dua jalan. Salah satunya walahu maqamul kulliyah wa asluhu wa asratu wa huwa sair ila Allah ta'ala bitawajjuh ila maqamir rahmatil mutlaqah. Yang pertama itu adalah tawajuh kepada maqam rahmat ya, kasih sayang Allah yang mutlak. Khususuha ar-rahmatur rahimiyah ya, khususnya adalah rahmat rahimiyah. Jadi ada rahmat rahimiyah, ada rahmat rahmaniyah yang mungkin insyaallah nanti dijelaskan ya. Bahwa rahmat yaitu rahmah tawassul ila kulli maujud, yaitu rahmat yang sampai kepada setiap maujud ya. Itu rahmat rahmaniyah ya, rahmat yang jadi dalam bahasa Arab itu sudah ya diterangkan, itu ada isim tafdil ya, isim yang menunjukkan lebih ya, dengan cara mengubah-ubah. Jadi dengan cara, kalau dalam bahasa Jawa itu ada ya jelas, misalkan dowo menjadi dowu, nah kalau panjang. Nah rahim ya, rahim pengasih ya. Nah maha pengasih. Nah kalau ada rahmat rahimah yarhamu rahim ya kan. Rahim itu orang yang punya kasih sayang, yang punya rasa kasih sayang, orang yang. Nah rahim itu ada rahman ya, isim tafdilnya ada rahman, ada rahim gitu ya. Nah rahman itu isim tafdil yang menunjukkan kasih sayang yang horizontal, yang menyebar banyak, itu pokoknya semua dikasih. Nah itu rahman. Ada yang rahim, rahim itu yang mengasihi tapi secara kualitas ya. Jadi misalkan di antara orang-orang yang diberi itu ada orang yang baik. Nah yang baik ini dikasih karena dia baik, dikasih, dia tambah baik, kasih lagi, terus nggak selesai, pokoknya dikasih aja terus, pokoknya selama ini. Nah itu namanya rahim. Jadi ada rahmat Allah yang sifatnya rahmaniyah, ada yang rahimiyah. Rahmaniyah itu yang untuk seluruh makhluk, yang rahim itu yang untuk orang-orang tertentu yang mau memperbaiki diri. Jadi kalau orang mau memperbaiki dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya, jadi rahimnya nggak pernah habis. Ya, yang disebutkan di sini adalah yang rahmat rahimiyah ya. Rahmat yang tadi itu yang kaitannya dengan yang rahmat yang besar secara kualitas yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau, yang mau ya, karena memang rahimnya ini perlu kesiapan dari hambanya, perlu kesiapan dari kita, yaitu rahmat yang menyebabkan hamba itu wusul ya, sampai kepada kulil maujud ila kamalihil laiqubi, yaitu rahmat yang memungkinkan seorang hamba, rahmat yang memungkinkan, yang diberi rahmat itu setiap maujud, yang memungkinkan setiap maujud sampai pada kesempurnaan yang bisa dicapai, yaitu rahmat rahimiyah. Wa min syu'bir rahmat rahimiyah, dan dari rahmat rahimiyah itu adalah madharuha, dan perwujudannya ya.
Ba'sul Anbiya. Jadi dari rahmat rahimnya itu adalah dibangkitkannya para nabi dan rasul salawatullahu alaihim ya alladzina hum hidayatus sabil, ya, yang mereka itu adalah pemberi hidayah pada sabil, wal musa'iduna lima ta'akharina alal anis sairi, dan ya memberi hidayat kepada jalan kebahagiaan, ya. Dan membebaskan dari keburukan, ya. Bal inna darut tahqiq fi nadari ahli ma'rifah wa ashabil qulub hiya suratul rahmah ilahiyah. Dan kalau dalam istilah ahli ma'rifah dan ashabul qulub, para pemilik hati orang-orang yang sudah melatih hatinya, itu adalah bentuk rahmat ilahiyah, itu adalah diberi nama rahmat ilahiyah. Wal khalaiqi iman mustaghriquna fi bahri rahmatil haqi ta'ala walakinna la yastafiduna minha. Dan para makhluk itu selamanya, ya, tenggelam, ya, mustaghriquna, tenggelam, fi bahrir rahmah, dan makhluk-makhluk itu tenggelam dalam lautan rahmatil haqi ta'ala. Jadi sebetulnya orang itu semuanya tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yastafiduna minha, akan tapi mereka tidak mengambil faedah dari rahmat-rahmat itu, gitu. Ya, begitu. Jadi rahmat itu begitu banyak, sampai ya, baik dalam rahmaniyah maupun yang rahimiyah, ya. Rahmaniyah ya yang kita rasakan dari rahmat-rahmat lahiriah itu yang semua orang dikasih, kan, ya, dari detik ke detik, dari itu rahmat Allah, ya, hujan rahmat, ya. Yang rahimiyah juga tak terbatas. Nah, cuma orang ini tidak menyadari, ya, kita ini ya lalai dari itu, jadi merasakan yang kita rasakan, yang hidup itu susah, gitu, ya. Karena apa, ya, karena kita fokus pada materi, jadi itu. Nah, kita mau fokus pada gitu, ya, ada yang tampak dari kita, ya, atau yang tampak dari oleh kita. Yang tampak kita ya badan. Nah, kalau kita melihat badan kita, ya, pasti kurang terus, ya. Kalau melihat yang lahir, ya, nggak melihat jadi dalam pandangan dunia ilahi, setelah setelah menyadari bahwa yang bahwa Allah itu ada, dan Allah itu segalanya, ya, wujud mutlak, merupakan awal, tujuan, penyebab segala sesuatu dan sebagainya, yang sudah ada filsafat, itu adalah mengenai jiwa kita, ya. Konsekuensi logis dari pandangan dunia tauhid itu adalah jiwa itu penting. Jadi semua amal itu dilihat, semua perbuatan kita dilihat efeknya terhadap jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu kekal, jiwa itu kita kekal, gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah jiwa. Oleh karena itu niat itu jadi penting. Karena kalau tanpa niat, amal itu tidak akan ngefek terhadap jiwa.
Oleh karena itu juga kenapa ya kehadiran kalbu itu penting dan seterusnya, apa yang diterangkan dalam buku ini penting ya, karena efek ini menjamin ya, kalau ini dilakukan itu bisa menjamin efek ibadah itu terhadap jiwa ya. Tidak sekedar melakukan. Nah, ini salik namanya. Ya katanya ya kalau abid itu enggak ibadah, abid itu ya asal ibadah ya, dapat pahala ya dapat. Ya kalau ikhlas ya insya Allah dapat. Nah kalau salik ya itu dilihat efeknya, dilihat batin-batinnya itu, menghindarkan dari ujub, dari kibir, dari itu, dari penyakit-penyakit yang menyebabkan efek ibadah itu jadi hilang ya, dari hati, dari jiwa. Ya gitu. Nah kalau kita melihat pandangan dunia, maka kita akan lebih rileks ya, lebih bahagia, lebih ya melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda ya. Melihat dunia ini akan terasa sempurna ya. Memang dunia memang tempat untuk memperbaiki diri, memperbaiki jiwa ya. Nah itu pentingnya tawajuh tadi itu. Nah kalau pandangan dunia materi ya jiwa itu nggak penting ya, jiwa itu baru diutek-utek kalau ada masalah yang mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu pencapaiannya untuk tujuan-tujuan materi tadi itu. Kalau udah mulai nggak bisa bekerja, udah mulai masalah ini misalkan ya, ada mengganggu pekerjaan, baru jiwa itu diperhatikan ya, tapi kaitannya dengan tujuan-tujuan yang bersifat materi. Jadi memang pandangan dunia itu akan membentuk cara pandang ya, tujuan dan seterusnya yang sangat berbeda. Ya fahadal kitabil azim, dan kitab yang agung ini maksudnya Al-Quran ya, al-ilahi. Fahadal kitabul ya, bukan kitab ya, pakai dhamma ini karena ini mubtada ya. Maka kitab yang agung ini yang ilahi, alladzi nazala min alamil ghaib, yang turun dari alam ghaibil ilahi, wal qurbir rububi, dan turun dari qurbir rububi, wali ajlina, dan untuk agar bisa kita istafadat, dan untuk mengambil faedah, istafadna, untuk kita mengambil faedah, nahnul mahjurina, dan kita ini mahjurina ya, terasing ya, hijrah itu terasing. Jadi kita terasing dari Al-Quran gitu. Kalau ini wa khulasan ya, wa khulasna ya, mungkin ya sama, ini mungkin kira-kira artinya ya. Ya kita jauh dari Al-Quran ya. Jadi memang ya udah tahu itu kata-kata ilahi, tapi kita kurang perhatian kan begitu ya. Ya kalau ada kata-kata, ini kata-kata ilahi loh, kata-kata Tuhan melalui Rasulullah, dan semuanya itu pasti benar. Beda dengan apapun ya, misalkan sains lah ya, ilmu-ilmu sains itu ya ya bisa jadi benar, tapi mengandung kekeliruan juga ya. Ya karena diantaranya diantaranya itu kalau buku-buku sains itu didasarkan pada pandangan dunia materi. Jadi itu bisa menyesatkan, melalaikan. Ini beda dengan Al-Quran. Ya nahnul
masjunina fi sijnin tabiyyah. Dan kita kenapa? Ya karena kita terpenjara dalam penjara tabiyyah, ya, penjara materi. Jadi maksudnya ya pandangan dunia kita itu pandangan dunia materi, ya. Wal maghlulina fi salasili ahwa, dan terbelenggu, ya. Ini belenggu, ya, artinya terbelenggu dalam rantai-rantai. Salasil itu rantai, silsilah itu dari sana, ya. Silsilah itu ya rantai keturunan. Dan kita terbelenggu dalam rantai hawa nafsu, yaitu masalahnya. Kalau sudah pandangannya dunia itu materi, ya pasti yang menguasai kita itu hawa nafsu, ya, tidak rasional, mengejar-ngejar yang sifatnya hawa nafsu. Wal amal, dan angan-angan. ya setelah itu pandangan dunia materi, ya begitu kelanjutannya itu, dan hidup kita jadi sia-sia, ya. Waqad shara fi suratil lafzi wal kamal huwa ahadul madhahir, dan adalah sura itu menjadi, ya, dan menjadi suratul lafzi kalami huwa ahadul madharul azimah lirrahmaniyah matluka ilahiyah, wa mastafadna nahnul, dan kita jadikan kalam yang merupakan salah satu madhar azimah. Madhar itu keemanasi atau apalah, ya, perwujudan lah. Madhahir jamak dari madhar, ya. Itu dalam doa dalam doa Nadi Ali itu Imam Ali madharul ajaib. Nah, ini madhahir itu jamak dari madhar, penampakan ya gitulah, dari kata dohir, doharo, tampak, tempat penampakan itu madhar, ya. Dan merupakan yang merupakan madhar yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat mutlaqah ilahi, jadi Imam Khomeini menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini, ya. Ini ada maksudnya tentunya, ya. Dan wa mastafakhna nahnu, dan kita tidak mengambil faedah dari itu, dan menjadi kita nahnu sumun umyun minhu, kita sumun bisu sumun bisu, sumun umyun. Sumun itu tuli, ya, umyun buta, minhu bisya'in wala nastafidu, dan kita tidak mengambil faedah darinya. Wa annar rasula khatimul walil al-mutlaqal akram, yaitu, dan bahwa Rasul, ya, Rasulullah alaihi sallallahu alaihi Rasul, ya, wa sholli ala Muhammad wa alihi khatimil wali al-mutlaqal karim akram alladzi syarrafna, dan kita muliakan waqad, dan merupakan mahdar qudsi rububi wal mahfudul qarbil insi ilahi ila hadal manzilatul gurbah wal wahsya, dan babdala fi muisyarati amsali abi jahannam. Ya mungkin sampai di sini aja dulu, ya. Nanti ada komen. Jadi penting untuk berfokus pada pandangan dunia ilahi, ya. Dan kelanjutannya tentunya, ya, konsekuensi. Mas Er, Apa? Iku mau pos sirik apa mau Kopi. ya? Sirik kopi. Gua mau piye mau? Sirik kopi, ya, pokoknya
maksiat ya, maksiat. Pokoknya pelanggaran baik lahir maupun batin itu syirik khafi. Misalkan amal tidak ikhlas, yaitu kan tidak fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhlak 40 hadis itu yang pertama kan tentang hadis tentang niat. Atau tidak berniat, misalkan lalai dari niat. Itu kan lalai dari niat itu kan ya kayak gitu kan. Ya itu kan syirik ya, pokoknya segala macam yang enggak membuat kita enggak fokus. Atau misalkan ujub, kibir ya kan, menganggap diri kita penting, atau menganggap kita punya kelebihan, punya kesempurnaan. Ya itu ya sudah, itu kan alhamdulillahnya jadi hilang. Mama beli dulu ya, sempat nggak ngobrol nanti? Pergi dulu ya. Ya makanya belajar akhlak itu penting, karena akhlak itu kan gerak hati ya. Gerak hati kan lebih liar ya, lebih banyak gerakannya ketimbang gerak fisik, dan juga lebih frekuensinya itu lebih ya lebih banyak. Maksudnya kalau kita makan kan sehari 3 kali, tapi kalau misalkan sombong misalkan ya, atau punya penyakit hati itu kan bisa timbul setiap saat. Jadi sehari bisa 100 kali, karena hati yang bergerak. Jadi hati bergerak tidak perlu persiapan, tidak perlu waktu. Jadi harus ya gitu ya, menjaganya lebih sulit ya. Tapi jangan putus asa ya. Itu series yang penting tadi itu fokus pada kesadaran. Jadi minta tolong. Jadi selain Allah itu jadi tujuan. Dari itu juga kita kalau sulit itu minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah akan bantu. Gitu. Jadi dengan minta tolong itu sebetulnya kita sudah fokus lagi. Jadi la haula wala quwata illa billah itu juga bagian dari itu. Bahwa kita wujud mungkin, dan wujud langit itu fakir, dan fakirnya itu fakir ya gitu. Itu diterapkan diterapkan dalam hati. Jadi memang jadi dengan itu nanti ya dengan perasaan itu tujuan kepada Allah SWT, fakir, menyadari kefakiran kita ya. Mungkin kalau kita sungguh-sungguh ya bisa dalam waktu singkat itu bisa dicapai. Ya, Ramadan ini, persiapan Ramadan ini penting ya. Ya, untuk persiapan Lailatul Qadar. Biasa dalam semalam kalau persiapannya bagus, niatnya kuat, ya orang bisa berubah. Itu kata Ustaz Abbas ya. Ya. Oke, kalau udah kita ke marhalah melanjutkan marhalah 6. Oke ya. Ini kalau di buku yang Word itu ini pasal ke-7, tapi kalau dalam buku yang yang ini yang PDF ini pasal ke-8 ya. Pasal ke-8 yaitu pasal ke-8 ini langsung aja.
yaitu an-nafsi wal akal mawjudani, ya, an-nafsu wal akal, tentang apa? Nafs dan akal. Ya, pasal ke 7 atau ke-8 ya, tentang nafs dan akal, akal dan nas ya, tentang wujud nafs dan akal, dua wujud ya. Adapun nafs ya, aman nafsu wahya wahwa ya, wahya, dan nafsu adalah al jauharun mujarradun minal madati, dari madah zatan ya, al muta'alliqun ya, biha fi'lan. Jadi apa itu amma nafsu? Adapun nafs yaitu johar ya, mujarrad minal madah. Dia mujarrad itu sudah ya, jadi mujarrad itu yang terbebas lah ya, yang tidak punya, yang tidak terbebas dari madah datan secara dat. Jadi maksudnya dia imateri secara dat. Al muta'alliqun biha, tapi muta'alliqun biha fi'lan, yang menggunakan ya, yang atau terhubung ya, muta'alliq terhubung dengan apa? Dengan madah tadi ya, dengan materi fi'lan secara fi'lan di sini bukan ya perbuatan ya, untuk aktualisasinya. Jadi nafs itu adalah johar mujarrad datan ya, dan mujarrad bukan ya, dia mujarrad datan dan apa itu matian fi'lan ya, dia secara fi'lan dia materi. Jadi nafs itu secara dat itu adalah non materi, tetapi secara perbuatan untuk berbuat atau untuk aktualisasinya dia membutuhkan materi. Falamma najidu fin nafsil insaniyah, dan maka kita dapat di dalam nafs insaniyah ya, jiwa kita ya, min khasatil ilmi, dari pemilik ilmu ya, dari wasayati. Jadi nafs insaniyah itu adalah pemilik ilmu ya kan, jiwa kita itu punya ilmu. Wasayati fil marhalatil akil wa makul, yang akan dibahas dalam akil dan makul. Jadi nanti insya Allah di belakang ada pembahasan mengenai akil wa makul ya. Akil itu artinya yang berakal, makul yang objek yang dari akal itu ya. Atau alim wa maklum ya, alim yang mengetahui dan maklum yang diketahui. Nanti ada pembahasan di belakang, ada alim dan maklum. Atau kenapa ini digunakan akil dan makul, itu ada penjelasannya ya. Jadi anna suratul ilmiyah mujarrodatan ya, bahwa surah ilmiah itu adalah mujarrodan minal madah ya. Ilmu itu kan mujarrod ya kan, ilmu itu mujarrod. Dia ilmu itu immateri kan. Maujudatun lil alim hadiratun indahu ya. Dia ilmu itu hadir untuk si alim ya,
dan maujud, ilmu itu maujud di dalam diri si alim, dia hadir di dalam si alim tadi itu. Jadi ilmu itu hadir kan dalam diri kita. Kita punya ilmu ini itu, baik ilmu macam-macam. Pengetahuan kita itu hadir dalam nafs kita. Ya. Jadi di sini pertama yang ingin dibuktikan ini adalah bahwa nafs itu adalah sesuatu yang non materi, ya, yang mujarrad. Dengan membuktikan bahwa alim itu bisa bersatu dengan ilmu, gitu. Karena ilmu itu mujarrad, maka alim itu harus mujarrad juga, gitu. Karena sesuatu yang madi itu tidak bisa dihadiri oleh ilmu. Jadi ilmu itu nggak bisa hadir dalam madi. Kalau misalnya ada flash disk terus, itu bukan ilmu kan, itu kan susunan flash disk saja. Jadi untuk punya ilmu itu susunan ya komposisi elektronik atau elektron tertentu sehingga itu mengandung informasi. Tapi susunan itu sendiri kan bukan ilmu kan. Itu jadi ilmu kalau susunan tadi itu sudah ada semacam encoding, ya, diterjemahkan oleh mata, otak dan seterusnya menjadi sesuatu yang ilmu. Tapi flash disk sendiri tidak alim, ya kan? Tidak alim. Jadi sesuatu yang materi itu tidak bisa alim, tidak bisa. Nah, karena ilmu itu non materi dan kita itu nafs kita itu bisa menjadi alim, maka nafs kita itu non materi, gitu ya. Jadi ilmu imateri hanya bisa hadir dalam imateri. Jadi ilmu materi maka ilmu hadir dalam nafs, oleh karena itu nafs juga imateri, mujarrad, ya. Yaitu yang pertama, ya, bahwa nafs itu adalah imateri. Walaula tajarrudul ilmi, walaula tajarrudul alim, kalau sekiranya alim itu tidak non materi, ya, walaula tajarrudul alim, sekiranya alim itu tidak mujarrad bitanzihi anil quwwah, dengan apa? Karena tiadanya potensialitas sekalinya. Jadi sekiranya apa nih? Kalau sekiranya alim itu bukan sekiranya alim itu bukan sekiranya alim itu bukan mujarrad, artinya sekalinya si alim itu materi bitanzi anil quwwah, dan dia tidak punya potensi. Materi adalah pembawa potensi. Terus nafs non materi, jadi nafs nggak punya potensi, ya begitu. Nafs itu jadi nafs ini sebetulnya ada kaitannya dengan materi. Kalau dia non materi fi'lan, dia tidak punya potensi untuk mengetahui tambahan, tapi dia sudah punya potensi. Dan wa mutaghayirun fi fi'liyatihi, dan kemurnian dalam waktu lesnya lam yakun maknan lil khuduri syai'in indahu, maka tidak ada artinya kehadiran ilmu dalam dirinya, ya. Dalam kehadiran ilmu dalam nafs. Akilah mujaradatan. Ya, bentar ya. Ya, karena
kalau sekiranya alim itu materi, atau karena kalau sekiranya bukan karena imaterialitas alim dan tiadanya potensialitas dan tiadanya potensialitas dan kemurnian aktualitas dalam dirinya, kalau sekiranya dia, maka tidak lam yakun maknan lil huduri syai'i indahu, maka tidak ada arti kehadiran yang ada pada dirinya. Jadi dia imateri, maka dia ada sesuatu yang hadir dalam dirinya. Halinafsil insaniyah al-aqilah mujaratan minal madah, maka dengan demikian nafs insaniyah itu mujaratan minal madah. Oke. Ya. Oke, ya. Itu sudah ya tadi. Jadi dari sisi itu nafs itu sudah kayak final gitu ya. Nah, cuma sepertinya setelah jadi ketika dia non materi ya, itu dia ada sisi finalnya ya. Waalaikumsalam. Sisi aktualitasnya. Jadi aktualitasnya itu dia alim. Wahya jauharun, dan nafs adalah jauhar. Likauniha suratul lina'il juhari, karena dia adalah surah spesies dari surah jauhari. Nah, karena dia surah jauhari maka dia jauhar. Wa suratul jauhari jauharun, dan suratul jauhari itu adalah jauhar. Ya, dia artinya dia substansi, dia bentuknya substansi ya. Ala ma taqaddam. Ini sudah diterangkan sebelumnya, ini enggak tahu di mana ini. Wa amal akil, dan adapun akil ya. Bukan akil. Wa amal akal, dan adapun akal, falamma sayati ain bahwa anna nafsa min martabatil akli al hayulani amrun bil quwa bin nisbati ila suratil maqulatil laha. Jadi kalau nafs itu nafs itu adalah akal dalam level hayulani. Jadi gini maksudnya, hayula itu kan materi membawa potensi ya, kita sudah bahas kemarin bahwa kalau potensi-potensi itu kalau aktualitas itu ditiadakan ya dari sesuatu, maka dia hayura. Jadi dia cuma potensialitas jadi cuma potensi saja. Nah, itu adalah madah pertama, itu hayura. Jadi nggak punya, jadi nggak bisa dibilang, nggak bisa diapa-apakan. Nah, akal itu kan dia sudah punya macam-macam ya, sudah punya banyak aktualitas. Nah, akal ini kalau aktualitasnya itu juga dihilangkan, nah dia jadilah dia nafs, jadilah dia akal dalam level hayura, akal yang tidak punya aktualitas. Nah, nafs itu kalau dibandingkan dengan akal itu seperti itu ya. Nafs itu adalah akal dalam level hayura gitu. Jadi nafs itu perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan supaya dia menjadi dalam level akal. Nah, ini kita kira penjelasan proses takamul nafas itu di dunia ya. Jadi
kita nafsu ketika baru mulai ada itu dalam level hayula ya. Nafsu itu bayi atau sikut ketika dia mulai terbentuk nafs itu adalah akal, seperti akal dalam level hayula, belum punya potensial, belum punya aktualitas apa-apa ya, tidak mengetahui apapun ya, yaitu layak lamuna syai'an. Nah dari situ nanti setelah hidup di alam dunia, di alam rahim dilanjutkan dengan alam dunia, maka nafas itu lama-lama berkembang dan ya masuk alam kubur masih ada perkembangan itu dalam dalam secara secara passive income ya kan di alam kubur. Nah setelah final jadilah dia semacam kayak akal gitu ya. Dari akhir nanti kita ya kayak akal gitu. Nafs kita sudah ya perkembangan yang final dan menjadi akal, kayak akal gitu ya. Jadi ini pentingnya memperhatikan nafs kita ya. Falladhi yufidu 'alaiha, dan nah ini selanjutnya ya. Ini falladhi yang memberikan si nafs itu fi'liyah ya. Tidak mungkin nafs itu sendiri ya. Nggak mungkin kan nafs menjadikan fi'liyah ya nggak mungkin nafs itu memberikan fi'liyah untuk dirinya sendiri ya kan. Yang memberikan falladhi yufidu falladhi yufidu 'alaihal fi'liyah, dan yang memberikan yufidu faid yaitu memberi limpahan emanasi. Faid itu emanasi yang memberi limpahan fi'liyah kepada nafs itu adalah yamtani ayakuna nafsuha, tidak mungkin yamtani untuk tidak mungkin dirinya sendiri, tidak mungkin nafs sendiri ya. Wahya bil quwah, karena dia berada kondisi bil quwah, tidak, dia cuma punya potensialitas saja. Wala ayy amran matian, dan tidak ada suatu pun mati mafrudun yang bisa diasumsikan. Jadi nafs itu bahkan nggak punya mati, nggak punya suatu mati yang menyebabkan dia berkembang, yang mafrudun, yang dibayangkan atau yang diasumsikan. Jadi kita bisa dalam kondisi nafs itu pada awal pembentukannya itu dia tidak punya mati, nggak punya apa-apa, mati aja nggak punya, jadi nggak punya apa-apa. Famufiduha, dan yang memberi faid, yang memberi limpahan ya, faid. Juharun mujaratun munazahun anil quwah, dan yang bisa memberi si nafs tadi aktualitas itu adalah johar yang mujarrad ya, yang imateri, yang mujarradun anil quwah, yang sudah terbebas dari quwah, dari potensialitas, wal imkan. Jadi yang bisa memberi itu adalah suatu johar yang sudah merupakan aktualitas sempurna, tidak punya potensialitas. Bahwa akal ya, di sini adalah akal. Akal kalau dalam bahasa Inggrisnya ini intelek pakai i besar ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak punya potensialitas, yang
yang semuanya sudah murni aktualitas. Itu yang bisa memberi aktualitas pada nafs kita. Ya, jadi setiap saat nafs kita ini kan berubah, berkembang. Nah, siapa yang mengipu-ipu nafs kita itu setiap saat, menjaga dan memberi perkembangan, memberi makan, memberi itu setiap saat. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap saat kita itu potensialitas itu berubah menjadi aktualitas terus seumur hidup. Selama kita wujud. Jadi di sini kita rasakan ya secara rasional, bukan secara rasional, bahwa kita itu bergantung secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aidon, dan juga aidon itu juga ya. Taqaddama sebagai sudah disebutkan annal mufidul fi'liyah, bahwa pemberi aktualitas lian alwa ilmadiyah kepada spesies-spesies madiyah, bijak lil madati wasurah, kepada spesies madiyah yang menjadikan mada dan surah ya. Dan yang menjadikan mada dan surah wastafado, dan yang menjaga mada dan surah adalah akal mujarrad tadi itu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan madi itu hayula, untuk dia menjadi punya aktualitas, yang beri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan hayula ketika madah pertama diberi surah kan, ya dia juga cuma madah, nggak punya surah. Yang beri surah siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dia punya sendiri kan, nggak punya, bisa memberi sendiri, nggak. Yang tidak punya tidak mungkin memberi. Jadi memang kul yaumin huwa fi sya'an ya, dalam Ar-Rahman. Jadi setiap saat Allah dalam kesibukan, jadi ngurusi semua makhluknya ini. Secara terus menerus ya. Dan menjaga surah al-akal mujarrad. Fal matlubu sabit, maka demikianlah dengan terbuktilah apa yang diklaim ya, apa yang akan dibuktikan sudah terbukti. Walal wujudihima, dan atas wujud keduanya wujud macam-macam tadi itu, bahwa surah, madah, kemudian nafs, dan intinya barahinun kasiratun ya, barahina kasirotin. Ada bukti-bukti yang banyak yang lain. Jadi kita banyak bukti, ini adalah bukti yang diterangkan oleh filsafat. Selain filsafat juga banyak orang bukti. Jadi bukti kekuasaan Allah Ta'ala itu banyak, gak harus dari filsafat. Nah, cuma filsafat ini kan orang fokus terus rasional gitu, dan kuat. Sayati insyaallah ila ba'di, dan mungkin akan disyaratkan disebutkan kemudian ya insya nggak tahu ini di mana ini ya, mungkin di dalam bab-bab selanjutnya ya. Ini yang disebutkan tadi terasa pembahasan yang terasa irfannya itu ya, terasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khatimah, dan penutup kesimpulan.
min khawaisil jauhar, dan dari kekhususan jauhar annahu la tadot ya. Di antara jauhar itu adalah di antara para jauhar itu tidak ada tadot ya. Tadot itu bukan kontradiksi tapi tadot ya. Tadot itu bahasa Indonesianya agak susah. Kalau kontradiksi itu dulu sudah ya, putih dengan bukan putih itu kontradiksi ya. Kalau nggak putih pasti bukan putih, kalau bukan putih pasti putih kan gitu. Itu kontradiksi, jadi selalu ada salah satu yang benar dan tidak mungkin dua-duanya benar, itu kontradiksi. Nah kalau tadot itu putih dengan hitam, itu tadot ya. Putih memang bukan hitam, tapi bukan hitam tidak harus putih, bukan putih tidak harus hitam, itu tadot. Dan johar itu tidak ada tadot di dalamnya ya. Artinya ya ada nafs, ada akal, ya mungkin ada yang lain. Tidak ada kontradiksi antara nafs dan tadot. Nafs dan akal. Dan di antara sadat adanya maudu ya, li'anna min syarti tadot tahaqququl maudu, adanya maudu. Jadi misalkan tadi itu hitam dan putih tadot. Nah, tadotnya itu harus ada maudunya, harus ada ranahnya, harus ada lokusnya. Lokusnya katakanlah warna. Jadi lokus maudu kontra tadot antara hitam dan putih itu adalah dalam hal warna. Dan maudunya ini enggak ada, mampunya substansi ya, itu gimana. Jadi tadatul maudu min syarti tadot tahaqquqil maudu, adanya maudu ya. Ini bacanya apa? Ya ta'awaru ya. Karena tiada aurat itu dari sini ya, kosong. Tiadanya tadot, tiadanya tidaknya lokus menyebabkan maka tadot itu tidak. Dan juga tidak punya maudu ya. Dan johar itu tidak punya maudu. Jadi beda dengan warna tadi, warna itu ada maudunya, maka dia bisa tadot. Nah, karena johar itu tidak punya maudu, tidak punya lokus kan, mandiri dia, maka dia maudu ya bisa ada sendiri-sendiri. Yes, sampai di sini ada komen. Cukup. Baik, kalau sudah nggak ada, kita tutup ya dengan doa farad ya, yang kita hadiahkan, dan Al-Fatihah dan doa farad yang kita hadiahkan kepada Syekh Fauzan Al Syarif, pada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, para ulama, para orang tua kita, dan para guru-guru kita semua. Al-Hadiniyah wa kuliyatis salihah. Al-Fatihah kebelah selawat ma'a doa farad ya. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma kunni waliyikal hujjati binal hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa tadilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatiha fitahullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.